Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur atas nikmat yang Allah limpahkan sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat pada hari ini. Salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya. Kali ini saya membuat video tentang integrasi Al-Quran dengan jurusan teknik kimia. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan Salatwara, NIM 21521028, jurusan Teknik Kimia, mata kuliah Islam Rahmatan lil Alamin kelas G. Nah, pertama-tama, apa sih itu teknik kimia? Nah, teknik kimia itu adalah salah satu ilmu teknik yang sangat erat kaitannya dengan dunia industri kimia di seluruh dunia. Di sini kami belajar berbagai macam proses kimia yang biasa digunakan dalam industri kimia. Di dunia teknik kimia menjadi sebuah dunia yang mempunyai peran vital bagi kehidupan umat manusia di muka bumi. Hampir seluruh produk yang kita gunakan merupakan produk hasil teknik kimia baik secara sederhana maupun kompleks. Nah, misalnya pada di gambar ini, yang biasa kita makan dan kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya keripik kentang, gelas, kaca, dan biodiesel. Beberapa ayat yang menyatakan proses teknik kimia misalnya dalam pengolahan besi dan pakaian yang terjemahnya sebagai berikut. Berilah aku potongan-potongan besi hingga apabila besi itu telah sama rata dengan kedua puncak gunung itu. Berkatalah Zulkarnain, tiuplah api itu, hingga apabila besi itu sudah menjadi merah seperti api. Dia pun berkata, berilah aku tembaga yang mendidih agar aku tuangkan ke atas besi panas itu. Quran Surat Al-Kahfi ayat 96. Pada surat selanjutnya, sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah kami turunkan bersama mereka Alkitab dan neraca keadilan supaya manusia dapat melaksanakan keadilan, dan kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia supaya mereka mempergunakan besi itu dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong agamanya dan rasul-rasulnya padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Quran Surat Al-Hadid ayat 25. Pada surat selanjutnya, Quran Surat Saba ayat 10. Dan sesungguhnya telah kami berikan kepada Daud kurnia dari kami. Kami berfirman, hai gunung-gunung dan burung-burung, bertasbihlah berulang-ulang bersama Daud. Dan kami telah melunakkan besi untuknya. Quran Surat Saba ayat 10. Dan Allah menjadikan bagimu tempat bernaung dari apa yang telah Dia ciptakan, dan Dia jadikan bagimu tempat-tempat tinggal dari gunung-gunung, dan Dia jadikan bagimu pakaian yang memeliharamu dari panas dan pakaian baju besi yang memeliharamu dari peperangan. Demikianlah Allah menyempurnakan nikmat-Nya atasmu agar kamu berserah diri kepadanya. Quran Surat An-Nahl ayat 81. Pada ayat berikut ini ayat-ayat yang erat kaitannya dengan aliran fluida yang kami pelajari. Pada Quran Surat Ar-Rahman ayat 19 sampai 20. Pada ayat 19, Dia memberikan dua lautan mengalir, yang keduanya kemudian bertemu. Dan Quran Surat 20, antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui masing-masing. Quran Surat Ar-Rahman ayat 19 sampai 20. Pada ayat yang menceritakan kemahatauan Allah bahkan terhadap atom sekalipun. Kamu tidak berada dalam suatu keadaan dan tidak membaca suatu ayat dari Al-Quran, dan kamu tidak mengerjakan suatu pekerjaan, melainkan kami menjadi saksi atasmu di waktu kamu melakukannya, tidak luput dari pengetahuan Tuhanmu, biarpun sebesar zarah atau di bumi ataupun di langit, dan tidak ada yang lebih kecil dan tidak pula yang lebih besar dari itu, melainkan semua tercatat dalam kitab yang nyata. Mahfuz. Quran Surat Yunus ayat 61. Selama ini yang menguasai ilmu-ilmu vital seperti ini kebanyakan adalah orang-orang yang berasal dari golongan non-muslim, bahkan yang memusuhi Islam dan menjadikan keilmuannya sebagai senjata untuk menghancurkan Islam secara langsung maupun tidak langsung, sehingga menjadi wajib bagi
Sebagian umat Muslim menguasai dan berhasil memaksimalkan kemampuan teknik kimia untuk kemaslahatan umat dalam rangka mencapai Islam sebagai rahmatan lil alamin. Kekuatan pemikiran manusia begitu luar biasa. Bumi dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dapat diolah sedemikian rupa sehingga dapat bermanfaat bagi kehidupan umat manusia itu sendiri. Teknik kimia menjadi salah satu pilihan bagi umat Islam agar dapat menunjukkan keeksistensinya sebagai rahmatan lil alamin tersebut. Sebagai seorang teknik kimia, saya tentu harus dapat menginternalisasikan Al-Quran dan dunia keprofesian saya. Karena semakin dalam ilmu teknik kimia yang saya pelajari, maka seharusnya keimanan saya semakin bertambah karena semakin paham tentang ilmu-ilmu yang bisa membawa kesejahteraan bagi umat Islam. Dan semakin takjub atas keagungan Allah yang memperhatikan manusia sampai kepada hal yang kecil sekalipun. Bahkan Allah sudah mengatur semuanya dalam Al-Quran. Memang dapat dirasakan sendiri petunjuk Allah kepada umat manusia. Memang bisa kita temukan asal kita mau menggali, memahami Al-Quran serta mau mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.